Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-5 atau 5 hari lagi timnas senior Indonesia akan menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-5. Tentu ini harus kita kawal dan tetap kita dukung dan support bagaimana perjuangan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu ada 2 match untuk menutup FIFA Matchday di tahun ini, yaitu akan menghadapi Jepang pada tanggal 15 dan akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 ya. Nah, di samping itu tentu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dari awal sudah mengatakan bahwa memang target timnas Indonesia senior setidaknya bisa lolos ke round 4 atau berada finish di peringkat ke-3 dan ke-4 nanti di akhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Sampai saat ini kita berada di peringkat ke-5 klasmen sementara di grup C dengan raihan 3 poin. Tentu perbedaan poin antara peringkat ke-2 sampai ke-6 itu berdekatan ya, tidak jauh berbeda, sangat tipis sekali, kecuali memang dengan puncak klasmen yaitu Jepang sangat agak lumayan jauh gitu. Yang pastinya peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung ataupun lolos ke Piala Dunia melalui round ke-4 itu masih tetap terbuka, karena kita tahu bahwa jarak poin dari peringkat ke-2 sampai ke-6 itu sangat berdekatan ya. Australia, Arab Saudi dan juga Bahrain itu berada di peringkat 2, 3 dan 4 dengan torehan 5 poin. Sementara timnas Indonesia dan Cina berada di urutan ke-5 dan ke-6 dengan raihan 3 poin. Nah, tentu ini setiap pertandingannya kita harus mendapatkan poin, itu sangat-sangat berarti. Jadi minimal mendapatkan hasil imbang pun di round 3 ini itu sangat penting ya. Tetapi sebaliknya jika kita kalah tentu akan sangat ketinggalan jauh poin kita dengan pesaing-pesaing kita di grup C ini. Tetapi tentu lawan Jepang di tanggal 15 nanti yang saat ini mereka menduduki peringkat ke-15 dunia atau terbaik ke-1 di Asia, tentu sangat-sangat berat ya. Bukan tidak mungkin memang bisa kita kalahkan, tetapi realistisnya itu sangat-sangat berat dan minimal kita bisa meraih hasil imbang pun itu kita bisa dikatakan ya masih semoga gitu. Tetapi ya selama timnas Indonesia ini terus berjuang dan terus memberikan yang terbaik, ya kenapa tidak gitu. Bukan berarti tidak mungkin, memang realistisnya yaitu kalah dengan tidak banyak ataupun ya minimal hasil imbang atau bisa menahan Jepang di Gelora Bung Karno nanti. Begitupun juga dengan Arab Saudi yang kita tahu memang pernah kita tahan imbang di match pertama, tetapi Arab Saudi kali ini telah berbeda karena mereka telah berganti pelatih. Yang kita tahu pelatih yang sekarang itu adalah pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Tentu strateginya pun nanti yang akan dibawakan pastinya berbeda ketika yang kita hadapi di matchday pertama di Jeddah ya September lalu. Nah, tentu ini pastinya kita harus waspada juga. Dan balik lagi ke Ketua Umum PSSI bahwa PSSI sudah mengupayakan segalanya mendatangkan beberapa pemain diaspora kita untuk terus menambah kekuatan. Dan di Oktober kemarin Pak Erick Thohir sudah mengevaluasi kinerja dari Sintayong bahwa ya mau tidak mau dan ini adalah harga mati, timnas Indonesia harus finish minimal peringkat ke-4 untuk bisa lolos ke round selanjutnya. Memang Pak Erick ini menginginkan targetnya 15 poin untuk bisa lolos ke round 4, tetapi saat ini kita meraih 3 poin, tentu untuk meraih 15 poin itu sangat berat. Mungkin minimal setidaknya 12 poin ya di akhir klasmen nanti. Nah, Pak Erick Thohir juga memang punya target dan punya
ambisi besar. Bagaimana kita tahu bahwa saat ini PSSI sudah memberikan prestasi melalui kinerjanya, di mana mereka telah memperbaiki sepak bola Indonesia mulai dari atas ke bawah, dari timnas dulu ya. Memperbaiki dari timnas, sudah terbukti bahwa dari semua kelompok umur timnas Indonesia saat ini telah berhasil lolos ke Piala Asia. Mulai dari timnas senior berhasil lolos ke Piala Asia yang kemarin 2023, dan begitu pun juga 2027 nanti. Lalu juga timnas U23 kemarin di Piala Asia U23 sudah berhasil mencapai babak semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade, dan tentu di tahun depan juga akan berjuang lagi. Dan sekarang timnas U23 berada di pot 1 bersanding dengan negara-negara unggulan. Lalu juga timnas U17 yang dilatih oleh Coach Nova Arianto sudah berhasil lolos ke Piala Asia U17 ya, yang akan dilaksanakan di Cina ya kalau tidak salah, saya lupa lagi. Kalau salah koreksi ya. Begitupun juga dengan timnas U20 nanti yang sudah berhasil lolos ke Piala Asia U20 yang dikomandoi oleh Coach Indra Sapri. Nah, tentu dari semua kelompok umur ini target lolos ke Piala Asia sudah terrealisasi, dan target berikutnya dari Ketua Umum PSSI yaitu ingin meloloskan semua kelompok umur ini ke Piala Dunia ya. Tentu mulai dari timnas senior saat ini sudah berada di round 3, peluangnya sangat terbuka walaupun memang berat dan tergabung di grup yang sangat berat, bersaing dengan negara-negara yang langganan Piala Dunia. Ya, kapan lagi kita akan bisa atau akan mempunyai peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia kalau tidak sekarang gitu. Maka dari itu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa round 4 ini adalah harga mati gitu. Lalu juga dengan timnas U17, Coach Nova Arianto diberikan target juga untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan di Qatar nanti. Nah, Piala Dunia U17 ini tentu peluangnya sama besar dengan Piala Dunia yang senior, karena untuk kuota dari Piala Dunia U17 ini ternyata ditambah. Jadi kuota atau jatah atau slot dari Asia atau AFC untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 itu ada 8 slot atau 8 jatah. Otomatis nanti timnas U17 ini minimal bisa lolos ke babak 8 besar, itu sudah bisa meloloskan timnas U17 ke Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Qatar. Tentu nanti kita tunggu bagaimana drawing dari Piala Asia U17 nanti, dengan siapakah nanti kita akan satu grup, apakah memang dengan lawan-lawan yang berat. Ya tentu pastinya kita akan bertemu dengan lawan-lawan berat, 1 atau 2 gitu. Nah, berikutnya yaitu timnas U20 yang saat ini ditangani oleh Coach Indra Sapri, sudah berhasil lolos ke Piala Asia U20 dan targetnya juga sama untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Chili nanti tahun 2025. Berbeda dengan Piala Dunia Senior dan Piala Dunia U17, Piala Dunia U20 ini Asia hanya mendapatkan 4 jatah. Berarti jika timnas Indonesia U20 ingin lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili nanti, tentu timnas Indonesia U20 harus minimal bisa sampai ke babak semifinal atau 4 besar gitu. Tentu ini perjuangan yang berat karena di Piala Asia U20 nanti sudah dilakukan drawing dan timnas Indonesia berada di grup yang berat, tergabung dengan sang juara bertahan Uzbekistan, lalu ada tim kuat Iran dan tim kuat di Timur Tengah lainnya yaitu Yaman yang terbukti telah menyulitkan kita kemarin di babak kualifikasi. Nah, tentu ini tantangan juga bagi ketiga pelatih yaitu Coach Nova di timnas U17 dan juga Coach Indra Sapri di timnas U20, begitupun juga dengan Coach Sintayong di timnas senior. Karena memang peluangnya saat ini timnas Indonesia terbuka di berbagai semua kelompok umur untuk bisa lolos ke Piala Dunia, dan itu adalah target yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI kepada pelatih. Ya memang target itu harus diberikan setinggi mungkin untuk bisa sejauh mana timnas Indonesia ini
bisa melangkah jauh di event-event yang sedang dijalani saat ini gitu ya. Jadi memang targetnya sangat tinggi. Mudah-mudahan semua kelompok umur memang telah berhasil lolos ke Piala Asia dan mudah-mudahan bisa lolos ke Piala Dunia semuanya secara bersamaan ya. Baik timnas U17, timnas U20 dan timnas senior. Kita dukung terus, kita support terus timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia, dan tentu pertandingan yang terdekat yaitu timnas senior yang akan menghadapi Jepang pada tanggal 15 November nanti ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.